Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar materi tentang listrik dinamis. Untuk bagian pertama ini kita akan membahas tentang arus listrik, hukum Ohm, dan hambatan penghantar. Ya, baik kita mulai arus listrik. Banyaknya aliran listrik yang lewat bergantung pada material penghantar arus listrik dan perbedaan potensial yang berada di antara material penghantar tersebut. Baik, coba perhatikan di sini contoh sederhana aliran arus listrik. Ya, di sini dia mengalir dari kiri ke kanan dalam satu penghantar dengan luas penampang seperti itu. Ya, jadi di sini besar arus listrik itu sama dengan banyaknya muatan per selang waktu. Jadi hubungan antara muatan, kuat arus dan selang waktu aliran dirumuskan I sama dengan Q per T. Di mana I-nya kuat arus, Q-nya muatan, dan T-nya adalah waktu selama aliran. Kemudian perlu diketahui bahwa muatan satu elektron itu besarnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Jadi nanti kalau kita ketahui berapa besar muatan yang mengalir, maka bisa kita tentukan berapa elektron yang mengalir selama waktu tersebut, ya, atau berapa jumlah elektron yang mengalir selama perkiraan waktu yang dibuat gitu kan, yang ditentukan. Ya. Jadi banyaknya elektron N yang mengalir dalam rangkaian adalah jumlah muatan dibagi muatan satu elektron, ya. Atau kita buat atau kita rumuskan N sama dengan Q per E. Jumlah elektron yang mengalir sama dengan jumlah muatan dibagi muatan satu elektron, ya. Begitu. Maka dari sini didapat Q sama dengan N kali E, ya. Maka jumlah muatan bisa juga kita buat jumlah elektron dikali dengan muatan satu elektron. Begitu. Oke, karena di sini Q sama dengan N dikali E, kemudian kan dari sini I sama dengan Q per T, ya. Nah, maka nanti bisa kita tulis bahwa I sama dengan Q per T, kita ganti Q menjadi N kali E, ya. Jadi N dikali E per T, ya. Sehingga didapat I sama dengan N kali E per T, ya. Begitu. Baik, sebagai contoh, suatu kawat penghantar mengalir arus 1 ampere selama 2 menit. Hitunglah jumlah muatan dan jumlah elektron yang mengalir. Oke. Coba kita lihat di sini diketahui bahwa arusnya 1 ampere, selang waktu aliran adalah 2 menit atau 120 detik. Kemudian yang ditanya tadi adalah besar muatan dan jumlah elektron yang mengalir selama itu. Baik. Kalau begitu, mari kita jawab. Oke, berarti I sama dengan Q per T. Q-nya, maka yang dicari adalah Q. Sehingga Q sama dengan I dikali T, ya. Sehingga Q sama dengan I dikali T. Oke, I-nya tadi 1 ampere, kemudian T-nya 120 detik. Berarti 1 dikali 120. Berapa 1 kali 120? Ya 120 coulomb, ya. Oke, jadi muatan yang mengalir adalah 120 coulomb. Sekarang yang dicari adalah jumlah elektronnya. Berapa semuanya?
Sehingga bisa kita tulis N sama dengan Q per E ya. Jumlah muatan dibagi dengan muatan satu elektron. Begitu. Berarti sama dengan 120 dibagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Berarti 120 dibagi 1,6. Berapa 120 dibagi 1,6? Jawabnya adalah 75. Kemudian 10 pangkat minus 19 ini kan penyebut ya. Jadi kalau di dalam bentuk perkalian dia berarti menjadi pembilang. Berarti 10 pangkat minus 19 ditarik ke atas menjadi 10 pangkat 19 coulomb ya. Begitu. Ya, 75 kali 10 pangkat 19 elektron maksudnya ya, sorry. Dalam jumlah ini kan jumlah elektronnya berapa kan gitu. 75 kali 10 pangkat 19 elektron. Oke. Atau bisa juga kita buat menjadi 7,5 kali 10 pangkat 20 elektron ya. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke hukum Ohm ya. Hukum Ohm yang menemukan itu adalah Ørsted Ohm ya. Baik, misal di sini ada sebuah rangkaian tertutup. Di sini ada sebuah baterai, kemudian ada resistor ya. Resistor itu hambatan, baterai itu adalah sumber tegangan. Jadi nanti akan timbul arus dari kutub positif ke kutub negatif ini ya. Inilah arusnya. Dia dari kutub positif ke kutub negatif. Begitu. Sekarang kita buat gambarnya dalam bentuk simbol saja ya. Dalam bentuk simbol seperti ini. Jadi ini tadi baterai dan ini adalah resistornya ya. Jadi mengalirlah arus tadi. Jadi menurut Ohm, hukum Ohm, maka besar arus listrik yang mengalir I sama dengan V per R. Ya, besar tegangan atau sumber tegangan dibagi dengan besar hambatan. Ya, itu. I sama dengan kuat arus, V-nya tegangan, R-nya hambatan. Contoh, suatu kawat penghantar mengalir arus selama 1 menit. Jika hambatannya 6 ohm dirangkai tertutup dengan sumber tegangan 12 volt, hitunglah jumlah elektron yang mengalir. Oke, mari kita bahas, selesaikan. Baik, diketahui di sini T-nya 1 menit atau 60 detik, kemudian hambatannya 6 ohm, kemudian sumber tegangannya adalah 12 volt. Yang ditanya adalah banyaknya elektron yang mengalir. Berarti ini dihubungkan dengan materi yang pertama tadi ya. Dihubungkan dengan materi yang pertama tadi. Berarti kita beranjak dari kuat arusnya. Begitu. Oke, mari kita jawab. I sama dengan V per R ya. Di sini rumusnya I sama dengan V per R. Sementara yang di pembahasan pertama I itu adalah apa tadi? N dikali E per T ya. N dikali E per T. Berarti di sini bisa kita buat bahwa I sama dengan P per R atau sama dengan N dikali E per T gitu ya. Oke, jadi bisa ya, I sama dengan V per R sama dengan N dikali E per T. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita ambillah V per R sama dengan N dikali E per T. Begitu ya, V per R sama dengan N dikali E per T. Oke.
Mari kita selesaikan kalau begitu. Jadi dari sini P per R sama dengan N dikali E per T, maka N sama dengan apa? N sama dengan P dikali T per R dikali E, ya. P dikali T per R dikali E. Oke. Sehingga V-nya kan 12, T-nya 60, kemudian R-nya tadi 6 ya. 6 ohm. Kemudian E-nya adalah muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Oke. Kemudian 12 dikali 60 berapa? Atau lebih gampangnya begini aja. Ini 60 per 6 itu kan 10 ya. Bagi 6. Kemudian 12 dibagi 1,6 itu adalah 7,5. Berarti ini 10 dikali 7,5 berarti 75 ya. Berarti 70 ini dikali 10 pangkat 10 pangkat minus 19 jadi pembilang menjadi pangkat 19. Berarti ini sama dengan 75 kali 10 pangkat 19. Seperti itu ya. Jadi 75 kali 10 pangkat 19 elektron. Atau bisa juga nanti menjadi 7,5 kali 10 pangkat 20 ya. Begitu. Oke, contoh berikutnya ini suatu penghantar dalam rangkaian mengalirkan elektron sebanyak 1,25 kali 10 pangkat 20 elektron dalam 2 menit. Jika tegangan listrik dalam rangkaian 20 volt, maka hambatan dalam rangkaian adalah titik-titik. Oke, coba kita lihat banyaknya elektron adalah 1,25 kali 10 pangkat minus 18 elektron. Kemudian waktunya 2 menit. 2 menit itu sama dengan 120 detik. Kemudian tegangannya 20 volt ya. Maka V per R sama dengan N kali E per T ya. Itu rumusnya tadi kan. Maka coba kita masukkan angkanya. V-nya tadi 20, N-nya tadi 1,25 kali 10 pangkat minus 18. Kemudian E, nilai 1 elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya. Sorry, ini pangkat 20 tadi ya. Oke, 1,25 kali 10 pangkat 20 ya. Baik, kemudian coba kita masukkan angka-angkanya. T-nya tadi 120 detik. Kita masukkan angka-angkanya. 20 per R sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 20 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 per 120. Baik. Sekarang ini ke 1,25 kali 1,6. Hasilnya berapa? 2 ya, 20 ya. 2 apa 20 sih? 2 ya. 1,25 dikali 1,6 ya. Hasilnya 2 ya, bukan 20. 2. Kemudian 10 pangkat 20 dikali 10 pangkat minus 19. Ini hasilnya 10 pangkat 1 atau 10 ya. Berarti ini hasilnya di atas hasilnya 20 ya. Coba kita sederhanakan, maka 20 per R sama dengan 20 per 120. Begitu. Jadi, coba kita lihat 20 dengan 20 sama. R otomatis dari sini R itu sama dengan 120 ya. Sehingga R sama dengan 120 ohm. Begitu. Selanjutnya adalah mengenai mengukur tegangan dan kuat arus. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membaca alat pengukur tegangan dan kuat arus. Sekarang bagaimana cara merangkai alat pengukur tegangan voltmeter dan cara merangkai alat pengukur arus ampermeter ya. Baik, yang pertama voltmeter. Bagaimana cara merangkainya? Seperti ini ya.
pada ujung-ujung resistor kita sambungkan voltmeter ya. Ini namanya dirangkai paralel. Voltmeter itu dirangkai paralel dengan ujung-ujung suatu resistor ya, ataupun ujung-ujung suatu sumber tegangan boleh ya. Kemudian untuk ampermeter, bagaimana cara merangkai ampermeter untuk mengukur kuat arus? Caranya dengan cara memasukkan ampermeter ke dalam rangkaian. Ini namanya dirangkai seri, seperti itu. Sekarang bagaimana cara membaca hasil pengukuran suatu, di sini adalah ampermeter ya. Berapa besar kuat arus rangkaian jika skala yang terbaca pada ampermeter seperti berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa ampermeter ini membaca pada skala 35, kemudian batas ukurnya 2 ampere. Jadi di sini kita harus tentukan berapa skala terbaca, itu yang ditunjukkan jarum, kemudian skala maksimum di sini terlihat 50 ya. Kemudian batas ukurnya 2 ampere. Jadi di sini ketahui bahwa skala terbaca 35, skala maksimumnya 50 dan batas ukurnya 2 ampere. Maka nanti hasil pengukuran ya, hasil pengukurannya itu adalah skala terbaca dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Jadi kita masukkan angka-angkanya, berarti 35/50 dikali 2 ya. Hasilnya adalah 1,4 ampere. Jadi begitulah cara membaca hasil pengukuran ampermeter. Begitu juga nanti dengan voltmeter, sama ya, dengan cara yang sama. Hasil pengukuran voltmeter pun seperti ini cara menghitungnya. Oke, kita lanjut tentang hambatan suatu penghantar ya. Kita misalkan di sini ada suatu penghantar. Di sini penghantarnya panjangnya L, kemudian luas penampangnya A. Jadi nanti berapa nilai hambatannya? Nilai hambatannya adalah dirumuskan R sama dengan Rho dikali L per A. Dengan R-nya besar hambatan, kemudian Rho-nya hambat jenis dari penghantar atau kawat, kemudian L adalah panjang penghantar atau panjang kawatnya ada ya. Kemudian A-nya adalah luas penampang penghantarnya. Kemudian coba kita lihat suatu contoh. Suatu penghantar mempunyai hambatan R, kemudian penghantar ditekan sehingga panjangnya setengah kali semula. Tentukan hambatannya sekarang. Jadi ada suatu penghantar atau kawat. Pertama, nilai hambatannya adalah R. Kemudian ditekan sehingga panjangnya menjadi setengah kali semula. Jadi sekarang berapa hambatannya dibandingkan dengan yang semula, begitu ya. Oke, misalkanlah ini adalah penghantar pada keadaan awal, kemudian ditekan sehingga menjadi seperti ini, jadi mampet, jadi dia membesar tapi ukurannya menjadi panjangnya menjadi lebih kecil, yaitu setengah L1. Jadi konsepnya nanti di sini bahwa volumenya tidak berubah ya. Volumenya V1 sama dengan V2 ya. Volume kawat pada keadaan awal sama dengan volume kawat pada keadaan akhir gitu ya. Oke, jadi diketahui dari soal bahwa R1 tadi nilainya R ya. Kemudian katanya panjang kawat setelah ditekan L2 itu sama dengan setengah L1 ya. Setengah dari L1 kawatnya yang kedua, keadaan kedua ya. Oke. Maka A2 berapanya A1 gitu. Luas penampang A2 berapa kali luas penampang A1. Di sini kita lihat kan kalau A2 itu lebih besar dari A1 ya. Jadi hubungannya bagaimana begitu. Jadi untuk menemukan A2-nya berapa kali A1, kita beranjak dari volume dari V1 sama dengan V2 ya. Jadi P1 itu kan volumenya itu kan volume silinder seperti ini kan penampang dikali panjang ya. Berarti V1 sama dengan A1 dikali L1. Kemudian untuk volume kawat kedua A2 dikali L2 ya. Seperti itu.
Oke, di sini kita ketahui bahwa L2 sama dengan setengah L1, ya kan? Di sini ya, L2 sama dengan setengah L1. Maka kita ganti ini L2 ini menjadi setengah L1, ya. Maka A1 dikali L1 sama dengan A2 dikali setengah L1. Karena L2 menjadi setengah L1. Maka L1 pada kiri dan kanan kita coret ya. L1-nya kita coret sehingga A1 sama dengan A2 dikali setengah. Berarti kalau dari sini kita cari menjadi A2 itu sama dengan 2 kali A1. Ya. A2 sama dengan 2 A1. Maka kita buatlah ini A2 ini ya. A2 ini sama dengan 2A1 ya. Oke. Untuk R1 ya. R1 itu sama dengan rho dikali L1 per A1 ya. Untuk kawat yang pertama ini R1 sama dengan rho dikali L1 per A1. Kemudian untuk kawat yang keadaan yang kedua itu R2 sama dengan rho dikali L2 per A2. Jadi nanti kita ingin mencari R2-nya berapa ya kan dari hubungannya dengan R gitu ya. Berarti kita buat aja perbandingan R2 per R1 begitu ya. R2 per R1 sama dengan R2 tadi. Ini R1 adalah ini ya. Maka rho dikali L2 per A2 per rho dikali L1 per A1. Kemudian ingat L2 tadi adalah setengah L1. Kemudian A2 sama dengan 2A1 gitu ya. Jadi kita masukkan aja menjadi rho dikali setengah L1 ya per 2A1 karena tadi L2 menjadi setengah L1, A2 sama dengan 2 kali A1. Oke, yang bisa dicoret-coret ya. Rho-nya coret, kemudian L1-nya coret, kemudian A1 coret. Berarti yang di atas tinggal setengah per 2. Setengah per 2 itu kan menjadi, kalau dia dikali silang menjadi setengah dikali 1 per 2. Berarti 1 per 4. Berarti ini hasilnya 1 per 4. Ini habis semua, berarti 1. Kalau habis berarti 1. Berarti seperempat dibagi 1 itu sama dengan seperempat. Ya. Jadi R2 per R1 sama dengan seperempat. Kemudian kita ingin mencari R2 ya. Berarti R2 sama dengan R1 ditaruh ke kanan menjadi perkalian seperempat dikali R1. R1 tadi kan adalah R. Sehingga R2 sama dengan seperempat R. Begitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut hambatan suatu penghantar yang kalau dia suhunya naik atau turun gitu ya. Perubahan suhu juga mempengaruhi besarnya suatu hambatan sehingga RT sama dengan R0 dikali 1 tambah alfa dikali delta T. Jadi suhu suatu penghantar mempengaruhi hambatannya. Semakin tinggi suhu suatu penghantar maka hambatannya pun semakin tinggi ya. Jadi di sini RT hambatan pada suhu ke T, RO adalah hambatan pada suhu awal, alfa adalah koefisien panjang kawat penghantar, dan delta T adalah pertambahan suhu. Begitu ya. Oke. Sampai di sini dulu. Kamu cari lagi referensi-referensi lain untuk menunjang pengetahuanmu. Ya. Untuk itu kita sudahi. Assalamualaikum.